Sebelum kita mulai untuk kuliah pada sore hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Ya. Nah, kita lanjutkan. Ini adalah pertemuan terakhir. Ya, saya ada 3 materi ya yang akan saya sampaikan. Yang pertama tentang senyawa alkanal atau aldehid. Kemudian kedua tentang senyawa keton atau alkanon. Kemudian yang terakhir nanti tentang isomer. Seperti itu. Kemudian nanti kalau masih ada waktu, nanti ada saya berikan sedikit kisi-kisi untuk ujian kimia organik ya. Oke, kita masuk ke alkanal atau aldehid terlebih dahulu gitu ya. Alkanal itu nama lainnya adalah aldehid. Kemudian alkanon nama lainnya adalah keton. Jadi alkanal dan alkanon atau aldehid dan keton gitu ya. Keduanya ini merupakan senyawa karbonil. Apa itu senyawa karbonil? Senyawa karbonil adalah senyawa yang memiliki gugus CO. Nah, ini ada gugus CO ini ya. CO itu adalah karbonil. Jadi aldehid dan alkanol itu merupakan senyawa karbonil karena dia memiliki gugus CO. Rumus umum keduanya, baik aldehid maupun keton adalah CnH2NO. CnH2NO. Jadi ini rumus molekulnya sama, rumus umumnya sama, tetapi strukturnya nanti berbeda. Sehingga antara aldehid dan keton itu merupakan isomer, gitu ya. Isomer itu rumus molekulnya sama, tetapi berbeda dalam hal rumus struktur atau rumus bangunnya. Seperti itu. Nah, kita bedakan seperti apa struktur alkanal. Nah, alkanon seperti apa? Alkanal atau aldehid itu rumus umumnya adalah RCOH. Oke, RCOH gitu ya. Jadi gugus CO-nya itu terletak di ujung. Jadi CO-nya ini terletak di ujung ya, berujung ini. Sedangkan sebelah kirinya ini R. R itu aldera di sini bisa alkil, bisa aril. Tetapi kita akan berbicara alkil dulu karena kalian belum mengenal ke aril ya. Alkil itu bisa metil, etil, propil, butil, pentil, heksil, dan seterusnya. Jadi R ini bisa diganti ya, diganti atom karbon bisa jumlahnya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi artinya CO-nya ini dia di ujung. Kalau keton atau alkanon, gugus CO-nya itu di tengah. Nah, ini CO-nya di tengah. Kanan kirinya ini merupakan alkil, ya. R dan R ini adalah alkil. R dan R aksen, ini saat R-nya ini bisa sama, bisa juga berbeda, gitu ya. Jadi R dan R di sini itu bisa sama, bisa juga berbeda. Sehingga CO-nya itu nanti di tengah, kita lihat nanti, ya. Jadi, rumus umum aldehid adalah RCOH, sedangkan alkanon atau keton RCOR aksen. Seperti itu. Nah, kita masuk ke aldehid dulu atau alkanal. Ya. Mempunyai sekurang-kurangnya satu atom hidrogen yang terikat pada karbon karbonilnya. Gugus lain dalam aldehid R-nya itu berupa alkil. Alkil itu metil bisa, etil bisa, propil bisa, butil bisa. Ya, atau aril. Aril itu senyawa aromatis, alkilnya aromatis gitu ya. Ini besok setelah midterm kalian akan dijelaskan. Atau R ini juga bisa berupa atom H. Nah, ini yang paling sederhana. Kalau R di sini atom H, maka dia adalah alkanal yang paling sederhana. Jadi C-nya hanya satu, yaitu C pada gugus CO ini. Nah, kemudian kita masuk ke tata namanya. Pertama, nama suatu aldehid diturunkan dari nama alkana induknya dengan mengganti akhiran A menjadi al. Ya, mengganti akhiran A menjadi al. Jadi kalau metana berarti menjadi metanal. Etana, alkananya etana, kalau aldehid berarti namanya menjadi metanal, etanal, propanal, butanal, pentanal, heksanal, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi belakangnya tinggal diganti al, seperti itu.
Dan gugus COH, jadi C di sini CO, C pada CO ini selalu memiliki nomor satu untuk karbonnya. Jadi penomorannya dari mana? Penomorannya dari gugus C pada karbonil. C yang mengikat O ini, itu mendapat nomor satu. Kita lihat contohnya di sini. Contoh yang pertama sebelah kiri atas ini mengandung berapa atom karbon? Satu, 2. Ya, satunya C pada CO ini, duanya adalah C pada CH3. Berarti ini mengandung 2 atom karbon. Berarti namanya menjadi etanal, ya. Kalau alkana dengan 2 atom karbon namanya etana, berarti alkanalnya tinggal nambahi al, etanal. Kalau 3 atom karbon seperti sisi yang kanan, satu, 2, 3, namanya menjadi propanal, gitu ya. Jadi ini etanal, ini propanal, seperti itu. Nah, bagaimana kalau dia bercabang seperti ini? Contoh yang paling bawah ya. Kita lihat dulu. Ini memenuhi rumus untuk aldehid. Ini R, ada CO, ada H. Di ujungnya ada CO dan H. Oh, berarti ini aldehid ya. Oke, berarti kita beri nomor. Kalau aldehid berarti penomorannya adalah atom C pada CO mendapat nomor satu. Berarti ini nomor satu, nomor 2, nomor 3. Nah, Cl ini terikat di nomor berapa? Cl-nya terikat di nomor 2. Sehingga namanya menjadi Cl itu adalah kloro, 2 kloro. Kemudian ini diikuti dengan nama alkanalnya. Alkanal yang atom karbonnya 3 namanya adalah propanal. Sehingga namanya menjadi 2 kloro propanal. 2 kloro propanal. Seperti itu. Oke. Kemudian, itu cara penamaan pertama. Cara penamaan pertama tadi tinggal mengganti akhiran A pada alkana dengan al, gitu ya. Nah, cara penamaan yang kedua, aldehid juga bisa diberi nama menurut asam karboksilat induknya dengan mengubah akhiran oat atau at menjadi aldehid. Jadi, ini dianggap turunan dari asam karboksilatnya. Gitu ya. Kalau tadi dianggap dari turunan alkana, sekarang dianggap turunan asam karboksilat. Nah, yang sisi kiri ini adalah rumus asam karboksilat, yang sisi kanan itu adalah aldehidnya, gitu ya. Nah, aldehid juga bisa diberi nama menurut asam karboksilat induknya. Contohnya ya, asam karboksilat yang atom karbonnya satu itu namanya asam formiat. Maka aldehidnya diambilkan nama dari form, ini ada form yang merah ini form, terus ditambahi aldehid, sehingga menjadi formaldehid. Ya, formaldehid itu nama lain dari apa tadi? Metanal, ya, yang atom karbonnya satu, etanal atau formaldehid. Kemudian asam karboksilat yang atom karbonnya dua, satu, dua, namanya adalah asam asetat. Maka aldehidnya bisa juga diberi nama dengan aset, ini aset tambah aldehid, asetaldehid. Jadi aldehid yang mengandung dua atom karbon namanya adalah asetaldehid atau tadi adalah etanal. Jadi etanal atau asetaldehid. Kemudian yang mengandung tiga atom karbon, asam karboksilatnya namanya asam propionat. Maka aldehidnya diambilkan dari nama ini, propion, ditambahi aldehid, sehingga menjadi propionaldehid. Kemudian asam karboksilat yang mengandung atom karbonnya 4, 1, 2, 3, 4, asam butirat. Aldehidnya namanya menjadi butiraldehid, seperti itu. Sehingga ini aldehid yang mengandung 4 atom karbon namanya butiraldehid atau butanal. Itu ya. Jadi ada dua cara penamaan. Yang cara penamaan yang satu tadi berdasarkan nama alkananya, tinggal mengganti A menjadi A. Metanal, etanal, propanal, butanal, pentanal, heksanal, dan seterusnya. Kemudian pemberian namanya juga mengacu pada nama asam karboksilat induknya. Berarti nama lain dari tadi yang C-nya satu namanya formaldehid, asetaldehid, propionaldehid, butiraldehid, valeraldehid. Valeraldehid itu kalau mengandung atom karbon sebanyak 5.
Nah, ini adalah tata nama dari aldehid. Oke, kemudian kita masuk ke pembuatannya. Yang pertama dengan mengoksidasi alkohol primer dengan kalium permanganat dan H2SO4 kat ya. Jadi kalau masih ingat materi tentang alkohol ya, alkohol primer itu kalau dioksidasi akan menjadi aldehid gitu ya. Kita ulangi, jadi alkohol primer kalau dioksidasi akan menjadi aldehid, gitu ya. Maka cara membuat aldehid adalah dengan cara mengoksidasi alkohol primer. Nah, alkohol primer itu yang seperti apa? Masih ada yang ingat apa itu alkohol primer? Apa? Alkohol primer itu? Alkohol primer apa? Tes, tes. Ada yang nyimak enggak ya ini? Mbak Aulia, Mbak Indah, Anjang Sunan, Levia, Lintang. Nyimak, Apa Bu. alkohol primer? Masih ada yang ingat alkohol primer itu? Yang mengikat dua, dua apa ya, Bu? Lupa. Alkohol primer sama alkohol sekunder ya. Bedanya, contohnya yang poin pertama ini. Di sini ada RCH2OH. OH-nya ini, kalau alkohol primer, terikat pada atom karbon primer. Atom karbon primer adalah atom karbon yang mengikat satu atom C tetangga. Jadi di sini dilambangkan dengan R. R itu bisa ganti-ganti ya. Dia kadang mungkin bisa ini jadi CH3, bisa jadi C2H5 atau etil, bisa jadi C3H7 ya. Tapi dia rantainya rantai lurus seperti itu. Itu sehingga kalau OH-nya terikat di C primer atau C yang mengikat atom karbon yang lainnya, maka ini disebut alkohol primer. Itu ya. Tapi kalau alkohol sekunder itu OH-nya terikat di C sekunder. C sekunder adalah atom karbon yang mengikat dua atom karbon tetangga. Jadi C-nya itu ada di tengah, kanan kirinya itu atom karbon. Ya, kanan kirinya karbon. Nah, C yang di tengahnya itu namanya atom karbon sekunder. Nah, kalau pada atom karbon sekunder itu mengikat OH, maka itu disebut alkohol sekunder. Itu ya. Kalau ini OH-nya di ujung ya. Ini kalau alkohol primer itu OH-nya pasti di ujung ya, karena C-nya yang mengikat H itu hanya mengikat satu atom karbon tetangga ini. Oke, itu cara pembuatannya yaitu dengan mengoksidasi alkohol primer dengan jumlah atom karbon yang sama, gitu ya. Kemudian yang kedua, pemanasan kering garam alkanoat dengan garam format ya. Bisa juga dengan memanaskan garam alkanoat dengan garam format. RCOONA plus HCOONA itu ya. Ini menjadi RCOH atau RCOH seperti ini. Ini adalah senyawa aldehid. Tetapi yang umum nanti yang poin satu itu dengan mengoksidasi alkohol primer. Nah, sekarang kita masuk ke sifat-sifatnya. Aldehid suku rendah berbentuk gas, suku tengah berbentuk cairan, suku tinggi berupa padatan. Suku rendah itu biasanya C1, C2, yang C-nya 1, C-nya 2, mengandung C3 atau mengandung C4, ya, itu yang suku rendah. Suku tengah itu nanti C-nya lebih panjang lagi, yang suku tinggi itu C-nya panjang lagi. Aldehid memiliki ikatan rangkap. Ikatan rangkapnya yaitu pada CO tadi. Pada karbon ini CO, ini ada ikatan rangkap. Sehingga dia memiliki sifat adisi. Yang pertama, dia bisa mengadisi hidrogen membentuk alkohol primer. Aldehid, kalau diadisi dengan hidrogen, maka akan membentuk alkohol primer. Kemudian dengan HCN, aldehid direaksikan dengan HCN akan membentuk cyanhidron. Oke. Kemudian dengan amonia ya, RCOOH plus amonia ini akan menjadi aldehid amonia. Nah, kemudian yang berikutnya dapat mereduksi. Mereduksi apa aja? Yang pertama, mereduksi larutan Fehling. Larutan Fehling itu CuO. Jadi aldehid kalau direaksikan dengan pereaksi Fehling, sudah pernah menggunakan reaksi Fehling?
Sudah pernah belum ya yang semester 1 kemarin? Belum ya? Belum, Bu. Belum, mungkin nanti ya. Bentar. Oke. Nah, kalau direaksikan dengan reaksi Fehling, Fehling itu ada dua ya nanti reaksi Fehling A tambah Fehling B. Cara menggunakannya kita campur dulu Fehling A dan B sama banyak ya. Misalnya 1 mili berarti Fehling A 1 mili, Fehling B-nya 1 mili kita campur ya. Nanti akan berwarna biru. Nah, kalau sudah campuran Fehling A dan B itu baru nanti dicampurkan dengan sampel yang akan kita uji gitu ya. Nah, Fehling tadi isinya adalah CuO. Nah, kalau dia direaksikan dengan Fehling, ya, aldehid itu akan membentuk endapan berwarna merah bata. Berarti dia positif dengan Fehling. Tetapi kalau dia negatif, maka larutannya tetap biru. Ya, sesuai dengan warna reagennya. Dari Fehling itu biru, gitu ya. Walaupun dipanaskan, ya kadang ada beberapa senyawa yang perlu dipanaskan agar membentuk endapan merah bata. Tapi ada juga senyawa yang begitu diberi Fehling langsung merah bata. Itu juga seperti itu. Kemudian dengan perak oksida Ag2O dalam amonium hidroksida itu akan membentuk endapan perak. Jadi aldehid kalau direaksikan dengan reaksi Ag2O itu akan membentuk endapan perak. Nah, endapan perak ini warnanya nanti kayak perak itu ya, mengkilap. Jadi di bagian bawah dari tabung reaksi itu warnanya ke abu-abuan perak mengkilap seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke suku terpenting alkanal. Ya, paling sederhana yaitu metanal, nama lainnya adalah formaldehid. Ya, tadi alkanal yang atom karbonnya satu namanya metanal. Nama lainnya adalah formaldehid. Sifat-sifatnya, satu, pada suhu kamar berupa gas bau merangsang dan biasa dipakai untuk insektisida, germisida, dan lain-lain. Kedua, dapat larut dalam air dan larutannya dalam air berkadar 30-40% diperdagangkan dengan nama formalin. Digunakan untuk mengawetkan preparat anatomi seperti itu. Jadi, kalau kalian pernah mendengar istilah formalin, formalin itu adalah formaldehid dengan kadar 30-40% dalam larutan air gitu ya. Nah, formalin ini sebenarnya bukan sebagai pengawet makanan, tetapi dalam prakteknya sering disalahgunakan untuk mengawetkan beberapa bahan makanan. Misalnya kayak ikan asin atau teri ya, teri yang dijual di pasaran itu sebagian besar pengawetnya adalah formalin. Ada tahu juga yang diberi formalin, ada juga mungkin mie basah itu juga ada yang diberi pengawet berupa formalin. Padahal kenyataannya formalin ini sebenarnya tidak digunakan untuk pengawet makanan ya, untuk germisida, insektisida, bisa untuk mengawetkan preparat anatomi ya. Sehingga ini kalau digunakan untuk pengawet makanan itu sebenarnya adalah penyalahgunaan. Tidak boleh harusnya ya, karena risiko nanti kalau terkonsumsi dalam jumlah yang banyak dan terus-menerus ya terakumulasi itu nanti akan eh, dapat menyebabkan terjadinya penyakit kanker. Tiga, banyak digunakan sebagai bahan baku pembuatan zat warna. Itu adalah suku terpenting dari alkanal yaitu metanal atau formaldehid. Nah, kita masuk untuk tata nama, tambahan tata nama untuk alkanal ya. Tadi ada dua tata nama ya. Yang pertama dengan menyebut akhiran al ya, dari metanal, etanal, propanal dan seterusnya. Terus penamaan yang kedua itu dengan dehid ya. Yang paling sederhana adalah formaldehid, asetaldehid. Terus yang ketiga propionaldehid, butyraldehid, valeraldehid, dan seterusnya. Seperti itu. Maka sekarang kita contoh penamaan, tetapi di sini kebetulan ada cabangnya. Oke, di sini ada cabang. Nah, kita lihat dulu ini ya. Kita beri nomor. Ya, nomor satu adalah C pada C karbonil. Jadi pada C karbonil ini selalu mendapat nomor satu. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini atom karbonnya 5. Ya. Yang atom karbon aldehid dengan atom karbon 5 itu namanya adalah pentanal gitu ya.
Atau kalau yang pakai dehid namanya valeraldehid. Oke, tetapi di sini ada cabangnya. Cabangnya ini adalah etil, yaitu C2H5 atau CH2CH3. Ini adalah etil. Etil terikat di posisi nomor 3, sehingga namanya menjadi 3-etil pentanal. Ya, 3-etil pentanal. Ini nama yang pertama. Kemudian nama yang kedua itu kita bisa beri ya dengan pakai yang dehid-dehid. Tetapi kalau kita mau memberi nama yang pakai dehid-dehid, itu jodohnya itu bukan nomor, tetapi alfa, beta, gamma, delta. Ya. Jadi bukan nomor 1, 2, 3 kalau yang belakangnya pakai dehid-dehid. Ya. Tapi kita pakai alfa, beta, gamma. Alfa adalah C pertama setelah C karbonil. Ya. Ini C karbonil, ini ya. Maka alfa ini letaknya adalah C pertama setelah C karbonil. Berarti di sini alfa, beta, gamma seperti itu. Nah, kemudian berarti etilnya ini terikat di mana? Terikat di beta. Sehingga namanya menjadi beta etil valeraldehid. Beta etil valeraldehid. Seperti itu. Sehingga bisa diberi dua cara penamaan yaitu 3-etil pentanal atau bisa juga beta etil valeraldehid. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Tes, tes, tes. Tes, tes, tes. Sementara belum, Bu. Sementara belum. Oke, kalau belum, Hmm. ini saya sudah habis untuk materi aldehid ya. Kita masuk ke materi selanjutnya yaitu alkanon atau keton. Sudah bisa terlihat, Mbak? Sampun, Bu. Oke. Nah, kita masuk ke senyawa berikutnya adalah alkanon atau keton. Ini yang nyimak berapa orang ya? Yang nyimak siapa? Ayo. Nyimak, Bu. Mbak Aulia. Aulia nyimak, nyimak enggak Mbak Aulia? Aulia. Mbak Aulia enggak nyimak. Indah Apria. Menyimak, Bu. Mbak Indah, ini suaranya Indah berarti dari tadi. Iya, Iya. Oke. sendiri Mbak berarti. Kanjeng Sunan, nyimak enggak Ada Mas? Bu, Oh, nyimak. Kanjeng Sunan, Alhamdulillah. Ya, semangat ya Mas. Levia Dita. Nyimak, Bu. Oh, Mbak Levia nyimak. Lintang, Ajeng. Lintang, Lintang Pelayanan nyimak mungkin, enggak Bu. Lintang? Eh? Mungkin sedang pelayanan, Bu. Oh, sedang pelayanan. Berarti yang nyimak 3 orang ini. Dari berapa tadi yang ini? Oke ya, wes. Yang penting nanti ujiannya bisa gitu aja deh ya. Nah, soalnya kalau mau ngumpulkan bareng juga pada nggak bisa kan. Oke, nanti yang lain biar belajar. Ini direkod nggak? Kalau direkod nanti bisa belajar. Ya. Oke, kita masuk Direkod, ke Bu. senyawa berikutnya, alkanon atau keton. Alkanon atau keton. Bentar. Nah, tadi kita sudah belajar aldehid atau alkanal. Sekarang alkanon atau keton. Ini mempunyai dua gugus alkil atau aril. Ya, kita baru sampai ke alkil ya, kita belum pernah membahas aril, jadi kita fokusnya ke alkil dulu. Alkil itu bisa berupa metil, etil, propil gitu ya. Butil itu adalah alkil yang terikat pada karbon-karbonilnya. Gitu ya. Jadi R dan R aksen ini adalah alkil ya. Atau aril juga bisa. Bisa sama, bisa beda R-nya. Ya. Jadi
RCOR. Rumus umumnya RCOR ya. Atau kalau mau ditulis seperti ini RCOR gitu ya. Kita masuk ke tata namanya. Yang pertama, keton atau alkanon diberi nama menurut alkana yang sesuai dengan mengganti akhiran A menjadi on. Nah, contohnya ini. Alkanon yang paling sederhana itu atom karbonnya 3, ya. Karena rumusnya tadi RCOR. Jadi RR ini harus diisi dengan atom karbon. Nah, paling sederhana R-nya ini adalah metil. Yang ini juga metil. Sehingga paling sederhana atom karbonnya itu 3. Contohnya ini CH3, CO, CH3. Nah, kalau alkana ya, alkana yang atom C-nya 3 itu namanya propana. Nah, kalau alkanon atau keton A-nya tinggal diganti dengan on sehingga menjadi propanon, butanon, pentanon, heksanon, heptanon, oktanon. Jadi tinggal belakangnya di on tadi. Itu adalah penamaan dari keton yang pertama atau alkanon yang pertama. Nah, sekarang yang sebelah kiri nih. Kalau hanya segi 6 tok, ya, masih ingat? Kalau ini segi 6, di mana tiap sudut itu adalah atom karbon beserta atom H-nya. Berarti segi 6, atom karbonnya ada 6. Misal, ini tidak ada O-nya ya, berarti hanya atom apa? Hanya segi 6 aja, itu kan namanya sikloalkana. Tapi ketika ditambahi CO di sini, ya, CO ini ada C ya, di sini C terus O, itu berarti tinggal diberi akhirannya diganti on sehingga menjadi sikloheksanon, gitu ya. Jadi ini sikloheksana, maka menjadi sikloheksanon kalau di sini ada CO-nya seperti itu. Itu tata nama yang pertama. Tinggal mengganti akhiran A dengan on. Propanon, butanon, pentanon, sikloheksana, sikloheksanon, siklopentana, siklopentanon. Seperti itu. Siklobutana, ya. Nanti kalau ada CO-nya, berarti siklobutanon. Nah, kedua, nama trivial dari keton disusun dari nama kedua alkilnya dengan diberi akhiran keton. Ya. Ini pemberiannya agak mirip dengan ether itu ya. Tapi CO-nya ini nanti dibaca sebagai keton. Jadi di sini CH3 itu adalah metil. CH2CH3 ini adalah etil. Nah, kita sebut masing-masing R-nya dulu. CH3 metil, CH2CH3 etil. Sehingga ini menjadi metil, etil, keton. Metil, etil, keton. Atau kalau mau disebut penamaan yang pakai ini tadi on tadi, butanon. Karena C-nya ada berapa? Ada 4. 1, 2, 3, 4. Tetapi harus diberi penomoran untuk menunjukkan CO-nya itu di nomor berapa. Nah, CO-nya ini adalah nomor 2 karena penomorannya dari kiri. 1, 2, 3, 4. CO-nya itu mendapat nomor 2. Sehingga namanya menjadi 2 butanon atau butanon 2. Seperti itu. Kemudian penamaan berikutnya, CH3CO CH3. Namanya bisa propanon ya, karena atom karbonnya ada 3, maka propanon. Atau bisa juga diberi nama CH3-nya ini metil, CH3 yang sebelah kanan juga metil. Ada 2 metil, maka disebut dimetil. CO-nya disebut sebagai keton. Dimetil keton, ya, dimetil keton. Atau nama lainnya propanon. Oke, gitu. Nah, sekarang pembuatannya. Kalau aldehid tadi dibuat dengan cara mengoksidasi apa? Aldehid tadi, alkohol apa? Primer. Alkohol primer. Nah, kalau keton itu bisa dibuat dari alkohol sekunder. Ya, alkohol sekunder itu. Jadi kalau alkohol sekunder dioksidasi nanti akan menjadi keton dengan jumlah atom karbon yang sama. Contohnya ini. Nah, CH3, CH, CH3 di sini OH. OH-nya ini terletak di nomor 2 di pada karbon sekunder. Karbon sekunder adalah karbon yang kanan kirinya ya mengikat 2 atom tertangga.
Jadi ini kanan sama kirinya mengikat. Berarti C di sini mengikat dua atom karbon tetangga. Maka ini disebut alkohol sekunder karena OH-nya terikat di C sekunder. Alkohol sekunder namanya propanol 2 karena 2 itu adalah OH-nya terikat di C nomor 2. Kalau dia dioksidasi, nanti akan menjadi senyawa keton dengan atom karbonnya juga 3. Ini kan 3, 1, 2, 3. Maka ini menjadi CH3, CO, CH3. Gitu ya. Karbonnya juga 3. Sehingga propanol 2 kalau dioksidasi akan menjadi propanon. Ya. Ini keton atau dimetil keton. Ya. Propanon atau dimetil keton. Jadi cara pembuatan eh, keton adalah dengan mengoksidasi alkohol sekunder. Kemudian dengan memijarkan garam-garam KNaCa karboksilat, itu juga akan menghasilkan propanon. Nah, oke. Nah, sifat-sifatnya. Alkanon suku rendah berbentuk cairan tak berwarna dapat larut dalam air. Suku sedang berbentuk cairan yang tidak larut dalam air, suku tinggi berbentuk padatan. Alkanon mempunyai sifat mengadisi, ya, karena dia tadi juga mengandung ikatan rangkap. Kan soalnya mengandung CO. Antara C dan O itu ada ikatan rangkap dua gitu ya. Sementara alkanon tidak dapat berpolimerisasi dan alkanon tidak dapat bereaksi dengan atau mereduksi bereaksi Wehling, Tollens, Nessler. Nah, kalau aldehid tadi bisa bereaksi dengan Wehling tadi ya, menjadi endapan merah bata. Dengan Tollens tadi ya, itu membentuk endapan perak tadi. Nah, sekarang kita masuk ke alkanon yang penting dalam bidang farmasi yaitu aston, nama lainnya dari propanon. Jadi propanon nama lainnya adalah aston, nama lainnya adalah dimetil keton. Jadi dimetil keton atau propanon atau aston itu rumus strukturnya seperti ini. CH3 CO CH3. CH3 itu metil, ada dua metil kanan kiri ini. Ya, CH3 CH3, maka namanya dimetil. CO-nya itu disebut sebagai keton, dimetil keton atau aseton. Pembuatannya dengan penyulingan kering natrium astat dengan mengoksidasi propanol 2. Propanol 2 itu adalah alkohol sekunder. Jadi alkohol sekunder ini kalau dioksidasi akan menjadi keton ya, yaitu propanon. Keton yang atom karbonnya 3 adalah propanon. Nah, kemudian pemakaiannya sebagai pelarut senyawa organik. Jadi untuk melarutkan senyawa organik ya, untuk membuat atau sintesis senyawa organik lain. Aldehid dan keton umumnya mempunyai bau khas dan yang membedakannya kalau aldehid itu berbau merangsang. Sementara kalau keton itu baunya harum, seperti itu. Nah, kita masuk ke untuk tata nama. Contoh penamaan keton ya, yang sudah dimodifikasi. Jika menggunakan penomeran, maka penomeran dilakukan sehingga gugus karbonin mendapat nomor yang lebih kecil atau lebih rendah. Contoh yang pertama di sini, maka kita beri nama nomor dari kanan atau dari kiri. Sama saja, karena CO-nya kebetulan kalau dari kanan nomor 3, dari kiri juga nomor 3. Jadi sama aja. Berapa atom karbonnya ini? Atom karbonnya ada 6. Maka 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada 5. Atom karbonnya ada 5. Ya. Sehingga namanya menjadi pentanon. Ada angka 3 itu menunjukkan CO-nya di nomor 3. Sehingga namanya menjadi 3 pentanon. Penamaan yang kedua, CH3CH2 atau CH2CH3 ini sama dengan etil. Ini juga gugus etil. Karena ada dua etil, maka menjadi dietil. Kemudian CO-nya disebut sebagai keton. Dietil keton. Seperti itu. Nah, kemudian penamaan yang nomor 2 nih. Penomorannya dari mana? Nomor 1 adalah C pada CO ini dapat nomor 1. Berarti nomor 2-nya ke arah kanan. CH3 ini berarti terikat di C nomor 2. Kemudian 3. Berarti CH3-nya ini terikat di C nomor 2. CH3 adalah metil. Posisinya di C nomor berapa? 2. Sehingga menjadi 2 metil. Nah, ini adalah ya kalau hanya segi 5 tok itu namanya siklopentana, tetapi ketika
Nah, segi 5 ditambah CO seperti ini, maka menjadi siklopentanon. Sehingga menjadi 2 metil siklopentanon. Tuh. Nah, kemudian yang terakhir, contoh ini, oh belum terakhir ya, ini masih terakhir di halaman ini. Nah, ini kita beri nama, yang sisi kiri ini adalah gugus yang namanya gugus vinil, ya. Nanti silahkan dicek ya, di senyawa alkena, sebentar, Pak, biar inget ya, biar kalian ingat. Hmm. Nah, kita lihat pada nih. Ini contoh penamaan pada alkena dulu, ya. Gugus yang merah ini CH, terus ada ikatan rangkap 2, terus CH2 ini disebut adalah vinil. Jadi ini adalah gugus yang sini berwarna merah itu namanya vinil. Kemudian ada alil, alil itu kalau C-nya ada 3, kemudian ada 2 ikatan rangkap di ujung seperti ini. Maka gugus yang ini itu namanya alil. Kemudian ada propargil, ini juga C-nya ada 3, kemudian ada 3 ikatan rangkap di ujungnya ini. Maka ini namanya propargil. Nah, sekarang berarti tadi vinil, berarti CH, CH2 ada ikatan rangkapnya ini. Kita kembali lagi ke alkanon tadi. Nah, seperti ini CH, ikatan rangkap CH2, ini adalah vinil, kemudian CH3 itu metil, kemudian CO-nya ini nanti disebut sebagai keton. Sehingga pemberian namanya menjadi metil, CH3 metil, kemudian ini adalah vinil, kemudian ini adalah keton. Sehingga menjadi metil, vinil, keton. Nah, kemudian yang terakhir untuk keton, nah seperti ini. Nah, ini juga biasa penamaannya pakai on aja ya. Penomorannya dari sisi kanan agar CU mendapat nomor yang lebih rendah. 1, 2, 3, 4, 5. 5 adalah pentanon. Ya. Kemudian kita lihat ini ada CH3 sebagai cabang. Posisinya di nomor 3. Sehingga namanya menjadi 3 metil karena CH3 itu metil. 3 metil. Kemudian CO-nya itu di nomor 2. 3 metil 2 pentanon. Ya, 3 metil 2 pentanon. 2 pentanol, duanya dari mama. CO-nya itu mendapat nomor 2. Sehingga menjadi 3 metil pentanon 2 itu juga boleh. Atau 2 pentanon juga boleh. Seperti itu. Oke, sampai di sini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sebelum saya menambah materi yang terakhir tentang isomer. Ada yang ditanyakan tidak? Belum, Bu. Belum. Oke. Yes. Kemudian kita masuk ke materi terakhir hari ini adalah isomeri. Sudah bisa terlihat? Sudah ya? Sudah, Bu. Nah, oke, isomer materinya tidak banyak. Ini diambil prinsipnya aja ya. Kemarin kita sudah berbicara tentang isomer. Apa yang dimaksud isomer secara mudah? Mempunyai apa? Senyawa yang memiliki rumus molekul sama, tetapi berbeda dalam hal rumus struktur atau rumus bangunnya. Nah, isomer itu bisa dalam bentuk isomer struktur. Yang akan kita bicarakan adalah isomer rantai, isomer gugus fungsi, isomer tempat atau posisi. Sedangkan isomer geometri, dulu pernah saya jelaskan tentang cis dan trans, kalau masih ingat. Ya, pada materi alkena atau sikloalkana itu ada isomer cis trans. Ya, nanti kita ulang sebentar. Tetapi kalau yang baru ini isomer rantai, isomer gugus fungsi, isomer tempat atau posisi. Kita masuk ke isomer rantai dulu. Ya. Isomer rantai adalah isomer yang berhubungan dengan penyusunan atom pada rantai karbonnya. Ya.
Jadi ini berhubungan dengan penyusunan rantainya. Jadi rantainya yang disusun itu berbeda di situ. Contohnya di sini senyawanya sama-sama dengan alkana, ya. Antara N-butana dengan 2-metil propana ini adalah isomer. Karena jumlah atom karbonnya sama, jumlah atom H-nya sama, ya. Ini sama kan? Tetapi berbedanya di mana? Berbedanya itu dalam penyusunan rantai karbonnya. Yang N-butama itu adalah apa ini? Rantai lurus, tidak bercabang. Sedangkan 2-metil propana ini bercabang. Sehingga antara normal butana dengan 2-metil propana ini adalah isomer rantai. Jadi hanya masalah penyusunan atom karbonnya. Kemudian yang kedua, contohnya asam butanoat dengan asam 2-metil propanoat. Kedua-duanya ini sama asam karboksilat. Jumlah atom karbonnya juga sama 4, jumlah O-nya ada 2, ya. Kemudian jumlah atom H-nya juga sama. Tetapi di sini atom karbonnya yang satunya lurus yang asam butanoat, yang satunya bercabang, asam 2-metil propanoat ini bercabang. Jadi bedanya cuma bercabang dan lurus. Maka antara asam butanoat dengan asam 2-metil propanoat ini disebut isomer rantai. Seperti itu. Bisa dipahami? Nah, kemudian yang kedua, isomer gugus fungsi. Isomer gugus fungsi itu rumus molekulnya sama, tetapi gugus fungsinya berbeda. Contohnya adalah yang paling sederhana ini dulu. Alkohol dengan eter. Dulu pernah kita bahas ya, alkohol dengan eter itu berisomer gugus fungsi. Contohnya adalah propanol dengan etil metil eter. Ya, propanol itu bentuknya alkohol, etil metil eter itu bentuknya eter. Jumlah atom karbonnya sama, 3. Jumlah atom H-nya juga sama, berapa ini? 8. Jumlah atom O-nya itu juga satu sama. Jadi keduanya ini rumusnya sama ini. Rumus molekulnya. Tetapi satunya dalam bentuk propanol, satunya dalam bentuk eter. Sehingga antara propanol dan etil metil eter itu adalah isomer gugus fungsi. Jadi gugus fungsinya yang beda. Satunya sebagai alkohol, satunya sebagai eter. Contoh isomer gugus fungsi yang lain, yaitu antara asam karboksilat atau asam alkanoat dengan ester. Itu juga berisomer gugus fungsi. Contohnya ini, asam normal butanoat, C-nya ini juga sama, ya jumlahnya O-nya juga sama, H-nya juga sama, tetapi satu dalam bentuk asam karboksilat, yang satunya dalam bentuk ester atau metil propanoat. Sehingga di sini ini adalah isomer gugus fungsi. Kemudian contoh isomer gugus fungsi yang paling terdekat tadi adalah aldehid dengan keton. Rumus umumnya sama, CnH2nO. Ya, tetapi CnH2nO itu bisa dalam bentuk aldehid, bisa dalam bentuk alkanon. Sehingga antara propanal dengan propanon, ya, ini adalah isomer gugus fungsi. Ya, rumus molekulnya sama, gugus fungsinya berbeda. Satunya aldehid, satunya keton. Oke, kemudian yang keenam, yang terakhir untuk isomer struktur adalah isomeri posisi atau tempat. Isomer ini berhubungan dengan posisi dari gugus fungsi pada rantai karbon. Contohnya ini ya. Asam 3 hidroksibutanoat dengan asam 2 hidroksibutanoat. Bedanya cuma di mana? Bedanya cuma di letak atom hidroksinya. Gugus hidroksinya yang berbeda. Satunya OH-nya atau hidroksinya di nomor 3. 1, 2, 3, 4. Ini ada 4 kan? Maka OH-nya yang pertama ini terletak di C nomor 3. Maka namanya asam 3 hidroksibutanoat. Kemudian OH-nya yang satunya terikat di C nomor 2. Sehingga namanya menjadi asam 2 hidroksibutanoat. Ini perbedaannya ada letak atau posisi OH. OH itu gugus fungsi ya. Itu ya letaknya yang berbeda aja. Tetapi senyawanya itu sama-sama
Ya, ini sama-sama senyawa asam karboksilat, letak OH-nya, cabang OH-nya itu yang berbeda. Maka ini namanya isomeri posisi. Seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu isomer geometris atau cis trans. Ini pernah kita bahas, ya. Ini perbedaannya hanya ininya satunya bersabang, satunya bersisian. Misal, ini Cl dengan Cl satunya kalau posisinya berseberangan kayak gini, ini depannya diberi trans, ya. Trans di kloroetena. Ini Cl-nya ada dua, maka ini namanya di kloro. Terus C dengan adanya dua ikatan rangkap dua, maka menjadi namanya etenya, etena, sehingga menjadi trans dikloroetena. Sedangkan ini Cl-nya bersisian seperti ini namanya cis dikloroetena, cis dikloroetena. Oke, seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Materinya sudah saya berikan semuanya. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Belum, yang lainnya? Belum juga, Bu. Oke. Nah, Eh, ini Bu Ica mau ada latihan, mau dibahas apa untuk PR aja. Dibahas enggak apa-apa, Bu. Oke. Tapi nanti mencoba menjawab loh ya. Salah nggak Iya, iya. apa-apa. Tapi harus mencoba menjawab. Jadi biar nanti diskusinya itu jadi hidup, jangan pada diem. Nanti Bu Ica jadi kayak sendiri. Bentar. Sudah? Belum ya? Sudah, Bu. Oke. Yuk, silakan. Ini ada apa? Ada rumus seperti ini. Nah, nama kimia yang paling tepat untuk struktur di bawah ini adalah kira-kira yang mana? Diberi nama. Yang A, Bu. Yang lainnya, A juga. Yang C bukan, Bu. Yuk kita bahas bareng ya. Bentar Mbak ya. Bentar. Jawaban yang benar adalah, yuk kita lihat. Maaf, ini tadi saya baru WA sama Bu Amel yang lupain. Oke, CH32 itu artinya ini struktur yang dimampatkan.
itu kalau kita tulis, mau kita tulis bener ya. Bentar. Duh, ini baca tuh susah kalau kimia organik online. Jadi CH3 itu kan ada dua. Artinya ada dua CH3 yang terikat di CH. Nah, berarti satunya di mana? Satunya bisa di bawah di sini. CH3. Jadi di sini C-nya ini ada garisnya ya, cuma ini nggak tak tulis garis sih. Nah, seperti ini. Kemudian baru ini CH dan seterusnya. Jadi ini kalau mau diuraikan ya, kalau ini diuraikan berarti CH3 satu, kemudian ini CH. Nah, CH3 yang satunya ada di bawah ini. Terus baru ini ya, CH ini dan seterusnya. Oke, berarti di sini ada CH3-nya ada berapa nih? Ayo kita hitung dulu. Kita hitung apa? Apanya? Atom karbonnya ada berapa? Kita hitung di sini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Berarti rantai utamanya itu ada tujuh. Namanya adalah heptan. Bilangnya satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tujuh adalah heptana, gitu ya. Nah, posisinya R, cabangnya itu ada CH3 di posisi nomor 2. Sini ada CH3 dua kali. Ini adalah bentuk isopropil. Nanti silahkan kalian buka lagi di materi. Isopropil itu adalah bentuk isopropil. CH3 CH3. Jadi itu kalau di eh, apa mau di bentar enggak ada. Ini kalau mau diuraikan ini sebenarnya CH3 kayak gini ini ya isopropil tuh. Kemudian nanti di bawahnya ini juga CH3 sini. Ini juga CH3. Nah, misalnya ini. Jadi CH3-nya ada dua ya, terikat di CH ini. Nah, berarti mana nulisnya seperti ini. CH, CH3 dua kali. Jadi kalau diuraikan isopropil itu bentuknya seperti ini. CH, CH3, CH3. Itu ya. Oke, ini tak hapus saja, enggak marahi bingung. Dah. Nah, udah. Berarti heptana sudah. Kemudian berarti metilnya tadi ada di posisi 2 di sini tadi di bawah di sini tadi ada CH3 terus CH3. 2,5 dimetil, kemudian isopropilnya di posisi berapa? Kita hitung 1, 2, 3. 2,5 dimetil, 3 isopropil, kemudian ini garis lurusnya ini adalah heptana. 2,5 dimetil, 3 isopropil, heptan. Seperti itu. Jawabannya adalah A. Ya, jawabannya adalah A. Ada yang ingin bertanya? Kalau bingung, silahkan bertanya. Sudah cukup? Kalau sudah, kita lanjutkan yang nomor 2. Nama kimia yang paling tepat untuk struktur di bawah ini adalah apa ya? Ini tadi bentuk seperti ini tadi apa? CH2, CH, CH2, terus ada dua ikatan rangkap. Apakah vinil, alil, popropartil? Kalau belakangnya jelas Br itu adalah bromida. Berarti tinggal depannya ini adalah bentuk apa tadi? Vinil, poalil, popropartil. Yang E bukan, Bu. Ya, kalau propargir itu atom karbonnya 3, tetapi di sini ikatan rangkapnya juga 3. Kalau atom karbonnya 3 seperti ini, terus ini ada ikatan rangkap 2 di ujung, ini namanya adalah alil. Jadi jawabannya adalah C, alil bromida. Oke, itu ya. Jadi nanti dibuka lagi ya. Yang nomor 3,
Yang termasuk alkil halida tersier adalah yang mana? Yang A, Bu. Yang lain? Ada yang A, ada yang lain? Yuk, enggak apa-apa. Nanti kita bahas bareng. Ada yang lain yuk? Anjang Sunan apa? Ayo, Sunan. Milih apa? Sunan? Atom alkil halida tersier. Kita ulang lagi ya. Alkil halida tersier itu berkaitan dengan karbon ujung. Karbon ujung adalah karbon yang mengikat halogen. Jadi karbon ujung adalah karbon yang mengikat halogen. Jadi ini CH. CH C di C ini ya, yang saya tunjuk ini kan mengikat Br ya. Maka ini CH ini adalah karbon ujung C-nya ini. Apabila C-nya ini mengikat satu atom karbon tetangga, maka ini namanya alkil halida primer. Alkil halida sekunder apabila karbon ujungnya mengikat dua atom karbon tetangga. Kalau alkil halida tersier apabila karbon ujungnya mengikat tiga atom karbon tetangga. Ya, jadi yang A ini kita lihat di sini ini karbon ujungnya dia hanya mengikat satu atom karbon tetangga. Maka yang A ini adalah alkil halida primer. Yang B, coba yang B itu alkil halida apa? Yang B, yang B alkil halida apa? Primer, posekunder, potersier. Primer, Bu. Apa Mbak? Primer bukan. Kita lihat mana karbon ujungnya. Karbon ujung adalah karbon yang mengikat Br. Br kan halogen kan. Berarti dia ini adalah di sini ini adalah C. Nah, di pojok ini adalah karbon ujung. Karbon ujung ini mengikat berapa atom C tetangga? Dua. Satu C yang atas ini, satunya C yang bawah ini. Ya, ingat setiap sudut adalah atom karbon beserta atom hanya. Itu ya. Sehingga Yang C yang di tersier. tengah ini mengikat satu dan dua. Sehingga ini adalah alkil halida sekunder. 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 Oke. Sekarang yang C. Des, yang C apa itu? Harus bisa. Ayo. Cari karbon ujungnya dulu. Ayo. Karbon apa itu? Alkil halida apa? Tersier bukan? Ya, Bu. Tersier. Benar. Ya, kita lihat karbon ujung yang mengikat Br. Yang mengikat Br mana? Ya, yang tengah ini C di sini nih yang tengah ini. C yang tengah di sini mengikat berapa atom karbon tetangga? Satu, ini CH3. Dua nih, yang atas nih, yang pojok ini ya. Terus tiga yang bawah nih. Tiga, berarti satu, dua, tiga. Alkil halida tersier itu kalau karbon ujungnya mengikat tiga atom karbon tetangga. Sehingga C adalah alkil halida tersier. Yang D ini alkil halida apa yo? Yang D. Sekunder. Yang lain? Atom karbon ujungnya yang mana? Karbon ujungnya adalah C pada CH2 ini karbon ujungnya.
Nah, ini C ini mengikat berapa atom karbon tetangga? Mengikat berapa atom C tetangga, Mbak ini? Satu atau dua? Dua, Bu. Kok bisa dua? Ini kok, ini kan hanya mengikat satu ini aja, toh? Yang satunya mana, Mbak? Ini kan C ini berarti hanya mengikat atom karbon yang di sini aja satu, ya. Di sini kan atom C ini. CH di sini tuh sebenarnya kalau ditulis CH di sini. Nah, berarti C ini C yang mengikat I kan iodida, ini hanya mengikat satu atom karbon tetangga, sehingga ini primer. Kemudian yang E ini adalah sekunder ya, karena CH ini C-nya ini mengikat dua atom karbon tetangga, satu dan dua. Itu ya, silakan nanti dipelajari lagi. Oke, yuk kemudian nomor 4. Bila hidroksipropana dioksidasi akan menjadi senyawa apa? 2-hidroksipropana itu adalah alkohol sekunder. Alkohol sekunder kalau dioksidasi akan menjadi apa tadi? Aldehid atau keton? Aldehid atau keton? Jadi senyawa apa? Aldehid. Aldehid kalau alkohol primer. Kalau alkohol sekunder itu dioksidasi menjadi keton Keton. atau alkanon dengan jumlah atom karbon yang sama. Jadi ini atom karbonnya ada 3. Propana kan C-nya 3. Berarti hasilnya adalah keton dengan 3 atom C. Jawabannya adalah yang A. Dimetil keton. Keton. Dimetil keton. Kalau propanal aldehid ya, bukan ya. Berarti ini bukan keton. Propanol alkohol. Dimetil ether ini ether. Berarti jawabannya adalah A. Seperti itu. Kemudian yang kelima, senyawa berikut merupakan isomer dari butanol satu kecuali. Nah, senyawa alkohol itu selain berisomer dengan alkohol sendiri, juga berisomer dengan ether dengan jumlah atom karbon yang sama. Sehingga ini yang bukan isomer yang mana kira-kira? Tadi butanol isomernya dengan sesama alkohol dan juga ether. Berarti yang bukan isomer yang mana kira-kira? Udah jelas tuh. Yang E, Bu. Yang C. C. C itu senyawa alkohol bukan propanol. Alkohol ding, Bu. Oke. Alkohol. Sudah jelas Oke. itu. Dilihat. Yang bukan Yang alkohol keton. dan bukan ether yang mana? Yang E. Yang E. Metil propil keton. Itu tidak berisomer. Nah, nah, kita lihat juga dicek ya. Kalau ini kebetulan pilihannya ada senyawa yang lain ya keton. Berarti jawabannya udah jelas ya. Itu istilahnya kalau kalian baca itu langsung kepilih gitu ya. Tetapi nanti kalau dalam pilihannya itu semua alkohol dan ether, kita bisa ngecek dari jumlah atom karbonnya. Ya, seperti ini, metil propil ether. Metil itu C-nya berapa? Satu. Propil itu C-nya berapa? 3. Berarti 1 tambah 3, 4. Oh benar, berarti butanol. Dan senyawanya dia juga ether. Di etil, etil itu masing-masing C-nya ada 2. Di berarti dikalikan 2, 4. Berarti ether dengan 4 atom C. Berarti isomernya butanol. Butanol kan 4 atom karbon kan? OH yang mengandung 4 atom karbon. Kemudian yang C, metil. Metil itu C-nya 1. Propanol C-nya 3. Berarti 1 tambah 3, 4. Berarti isomer dari butanol. Kemudian yang D, isobutil. Butil jelas. C-nya ada berapa? Ada 4. Berarti ini adalah juga butanol. Tapi nanti misalnya ada pilihan metil, etil, ether. Metil C-nya berapa? C-nya 1. Etil C-nya berapa? C-nya 2. Berarti 1 tambah 2, 3. Metil, etil, ether. Berarti 3 atom C ether, butanol padahal C-nya 4. Berarti metil, etil, ether itu bukan isomer dari butanol.
Oke, nomor 6. Senyawa alkanal yang dipakai sebagai pengawet preparat anatomi. Nah, tadi apa, yo? Yang untuk mengawetkan tapi sering disalahgunakan tadi? Jawabannya yang mana? Yang sering disalahgunakan? Formalin. Formalin, ya. Formalin namanya ya. Kalau senyawanya berarti yang mana? Formaldehid. Iya. Formaldehid nama lainnya adalah metanal. Ya, jadi formaldehid atau metanal. Oke, nomor 7. Propionaldehid dapat dibuat dengan cara mengoksidasi apa? Propionaldehid itu adalah senyawa aldehid dengan atom karbon sebanyak 3. Itu dapat dibuat dengan cara mengoksidasi apa aldehid itu? Aldehid itu dapat dibuat dengan cara mengoksidasi alkohol apa? Primer atau sekunder? Tadi, aldehid tadi. Primer, Bu. Apa, Mbak? Yang primer. Primer, Jawabannya benar. C. Kalau alkohol sekunder jadi keton nanti ya. Kalau alkohol primer jadi aldehid. Sekarang tinggal milih aldehid yang atom karbonnya 3. Yang mana, ayo? Etanol jelas bukan aldehid. Propanol jelas bukan aldehid. Propanol juga, propanol 2 bukan. Propanol 1 bukan. Propanon itu senyawa apa propanon? Keton. Berarti bukan aldehid. Jawabannya adalah Propanal. yang E. Propanal ya. Alkanal atau aldehid ya. Jawabannya adalah E. Propanal. Salah. Maaf, salah. Ini Jawabannya dapat C. dibuat dengan cara mengoksidasi. Astagfirullahaladzim. Berarti alkohol apa jawabannya? Alkohol Primer. primer. Yang mana alkohol primer? Maaf, tak ralat. Yang C. Yang C, benar ya. Jadi C itu kalau dioksidasi akan menjadi propionaldehid ya atau propanal. Kalau yang B itu nanti kalau dioksidasi akan menjadi propanon ya. Oke, itu ya. Bisa paham ya? Nomor 8. Yuk, nah sekarang mana yang benar? Yuk. Penamaannya ada dua macam. Yang pertama diberi nama dengan turunan alkananya, berarti belakangnya al-al-al. Yang nomor 2 penamaannya dengan turunan asam karboksilat pakai dehid, dehid, dehid. Kalau penamaannya belakangnya pakai al-al-al, itu berarti nanti cabang diberi nomor 1, 2, 3, atau 4. Kalau belakangnya pakai dehid-dehid, cabangnya berarti diberi alfa, beta, gamma, seperti itu. Sehingga mana yang benar? Ini atom karbonnya berapa nih? Ada berapa atom karbon nih? 4. 4. Oke. Berarti yang mana? Yang B. Yang B bukan butana 4. Oke. Penamaan pertama kita pakai al-al-al. Berarti butanal. Penomorannya dari mana? Dari sisi kanan. 1, 2. Oke. Berarti CH3 mendapat nomor 2. Sehingga namanya kalau penamaan pertama adalah 2-metil butanal. Nah, penamaan kedua pakai dehid, dehid, dehid. Ingat, kalau dehid, dehid tadi jodohnya bukan nomor. Jodohnya adalah alfa, beta, gamma. Berarti, ya, alfanya di sini. C pertama setelah C karbonil. Alfa. CH3 itu metil, posisinya di sini nih, di alfa. Sehingga menjadi alfa metil, kemudian diikuti nama yang pakai dehid, dehid, dehid. Butiraldehid. Jadi jawabannya adalah C. Alfa metil butiraldehid. Kemudian nomor 9. Nah, ini nomor 9 tadi isomer barusan tadi. Yuk. Berikut ini yang termasuk isomer rantai adalah yang mana? Isomer rantai itu adalah
Isomer yang berhubungan dengan penyusunan rantai karbon. Ada yang satunya lurus, satunya karbonnya bercabang. Tapi senyawanya sama-sama ya. Keduanya sama cuma berbeda di penyusunan atom karbon. Jadi yang mana? A, B, C, D, E, yang mana? Yang C bukan, Bu. Yang berapa? Yang apa, Mbak? Yang C. C, oke, kita bahas. A. Yang A, D. propanol itu senyawa apa? Keton. Yang keton. Propanol senyawa apa? Keton. Belakangnya pakai ol-ol itu? Oh, apa ya? Alkohol. Alkohol. Metil etil ether senyawa apa? Senyawa apa? Metil etil ether. Senyawa ether. Alkohol dan ether itu berisomer gugus fungsi. Jadi A itu isomer gugus fungsi. Yang B, propanol itu aldehid. Propanon keton ini juga berisomer gugus fungsi. Yang C, asam 2 hidroksipropanoat, satunya dengan asam 3 hidroksipropanoat, sama-sama asam karboksilat, bedanya hanya di letak gugus OH-nya, satunya di nomor 2, satunya di nomor 3. Sehingga ini adalah isomer posisi. Yang D, normal butana itu atom karbonnya lurus, 2 metil propana itu atom karbonnya bercabang. Sehingga yang isomer rantai adalah yang D, N-butana dan 2 metil propana. Oke, senyawa berikut yang memiliki gugus karbonil adalah gugus CO. Mana yang memiliki gugus CO? Di rumusnya yang ada gugus CO-nya. Alkohol Aldehid. ROH, ether ROR, aldehid RCOR, aldehid RCOH. Jadi yang mana? Yang C. Yang memiliki gugus CO. Yang mana? Aldehid. Aldehid. Nomor 11. Nama kimia yang paling tepat untuk senyawa berikut ini yang mana? Ini nomor 1, 2, 3. 3 metil. Ini 3 metil. Kemudian ini siklopentanon. Jawabannya adalah C, 3 Oke. metil siklopentanon. Itu ya. Kemudian nomor 12. Seorang mahasiswa BSI sedang mengekstrak bahan aktif dari suatu simplisia. Pelarut yang digunakan adalah kloroform. Termasuk dalam golongan senyawa apakah kloroform itu? Nah, ini harus belajar lagi. Rumus struktur dari kloroform apa? CHCl3. Berarti dia mengandung Cl. Berarti pilihannya adalah alkil halida karena dia adalah CHCl3. Berarti dia mengikat halogen. Alkil halida. Yang terakhir, senyawa kimia berupa suatu zat cair ya mudah terbakar, tidak larut dalam air, mudah larut dalam etanol dan kloroform. Dalam bidang kedokteran, senyawa ini dapat digunakan sebagai anestesi. Senyawa tersebut adalah yang mana? A. Dimetil ether. B. A. Dietil ether. Yang B. Dimetil ether. C. Etanol. D. Metanol. E. Bromoform. Nah, nanti belajar lagi ya, yang mana yang digunakan sebagai anestesi. Yang digunakan sebagai anestesi adalah yang A. Dietil ether. Nama lainnya adalah ether. Seperti itu. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Sudah cukup ya untuk latihannya. Sudah saya beri kisi-kisinya ada 13 soal. Silahkan kurang lebih materinya nanti seperti itu.
bisa saya modif sedikit lah. Tapi sekitar itulah, misalnya kayak suruh menyebutkan alkil halida, ya nanti kalian harus paham itu. Terus pembuatan, tadi pembuatan dari aldehid itu pakai apa, keton pakai apa, seperti itu. Terus ya kurang lebih seperti itu. Isomer juga jangan lupa. Pas nanti yang saya keluarkan belum tentu yang sama gitu ya. Jadi harus dipelajari kembali. Jumlah soal nanti ada 40 soal, 10 soal dari Bu Amel, 30 soal dari Bu Ija. Sehingga totalnya 40, waktu mengerjakannya 90 menit. Gitu ya. Close book ya, bukan open book ya. CBT checkpoint. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya untuk kuliah pada sore hari ini ya. Oke, tidak ada Maaf Bu, pertanyaan? Apa ada? untuk UTS-nya kapan nggih? UTS-nya kayaknya habis Lebaran, Mbak. Kalau yang Oh gitu. sekarang yang kelas reguler itu sudah UTS. Tapi kan kayaknya kan selisih 1 minggu dengan kelas reguler. Jadi mungkin nanti setelah Lebaran mungkin. Setelah Nanti luring, kita nunggu. luringnya nanti tanggal Oh, 17 ke Jogja. Iya, oh ada luring ya? iya. Hmm. Oh ya Apa berarti habis luring luring dulu. gitu mungkin ya Bu? Oh, oh iya, Deng. Ya nanti tunggu informasi dari Prodi dulu. Saya soalnya kalau Oh kelas nggih. K3 itu, ya ada luring, saya lupa. Ya itu nunggu info ya, Mbak ya, dari Nggih Bu. Prodi. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri untuk kuliah pada hari ini. Ini sudah pertemuan terakhir dari Bu Ica. Bu Ica mohon maaf apabila dalam penyampaian materi mungkin ada salah atau kurang jelas. Eh, Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu dapat dipahami dan bermanfaat untuk mahasiswa semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Nanti saya kirimkan di grup ya.